Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang analisa dampak KUR terhadap koperasi. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya Aldian Krisa Pamungkas dan teman saya Alivia Rahma, kemudian ada Anisya Tri Utari sama Wahyu Kurniawan. Kemudian saya akan membahas tentang awal mula kredit usaha rakyat, di mana pembangunan UMKM yang progresif itu diharapkan berperan dalam perekonomian Indonesia. Nah, ketika pembangunan UMKM ini, pemerintah itu menyadari adanya hambatan-hambatan yang dialami oleh para pelaku UMKM. Salah satunya yaitu akses terhadap permodalan usaha. Karena untuk pembangunan UMKM yang mempercepat perekonomian Indonesia, caranya itu bisa dilakukan dengan mengoptimalisasi kontribusi sektor keuangan melalui perbaikan akses terhadap pendanaan. Nah, setelah mengetahui nih, pemerintah mulai berpikir, oh ternyata hambatan seperti ini bisa diusahakan dengan cara pada bulan November 2007, pemerintah memberlakukan program pemberian kredit yang dikenal dengan KUR, kredit usaha rakyat, untuk para pelaku usaha mikro dan kecil. Juga program kredit usaha rakyat ini lahir sebagai respon dari instruksi Presiden nomor 6 tahun 2007 tanggal 8 Juni 2007. Analisa dampak KUR terhadap koperasi. Pada tahun 2016, pemerintah melakukan inovasi dalam proses penyaluran KUR. Salah satu upaya pemerintah meningkatkan peran KUR sebagai bagian dari stimulus untuk mendorong pertumbuhan melalui pemberdayaan UMKM. Tujuan ini untuk memperluas basis lembaga keuangan penyaluran KUR. Berbeda dengan pelaksanaan KUR sebelumnya, lembaga keuangan penyaluran KUR tidak lagi dibatasi hanya untuk perbankan melalui Pemenko Bidang Ekonomi nomor 9 tahun 2016. Pemerintah membuka peluang untuk melibatkan LKNB atau lembaga keuangan non-bank seperti koperasi sebagai lembaga keuangan penyaluran KUR. Melibatkan koperasi sebagai penyaluran KUR, muncullah peluang sekaligus tantangan dalam mendukung tata pelaksanaan KUR. Di satu sisi, sebagai sebuah lembaga yang memang secara tradisional telah cukup intens berinteraksi dan menjadi sumber permodalan yang cukup penting bagi UMKM. Perlibatan koperasi menjanjikan peluang terjadinya peningkatan penyaluran KUR secara lebih efektif dengan mendistribusikan yang lebih merata. Artinya, koperasi memiliki potensi menjangkau UMKM baru sebagai target utama program KUR, terutama di daerah di mana perbankan belum beroperasi secara optimal. Bank BRI adalah salah satu LKM terbesar di dunia dan menjadi LKM pertama menyediakan kredit mikro bagi UMKM pada awal 1960. Selama pemerintah Orde Baru, BRI ini berfungsi sebagai bank penyalur kredit dengan suku bunga yang disubsidi pemerintah melalui program kredit mikro untuk pertanian, untuk petani kecil, yaitu BIMAS atau bimbingan massal. Ada 3 alasan BIMAS itu kurang berhasil. Yang pertama itu karyawan BRI tidak secara murni memandang BIMAS sebagai produk perbankan. Dengan demikian, proses seleksi dan pemantauan nasabah tidak didasarkan kepada prinsip-prinsip penyaluran kredit secara mikroprudensial. Kedua, BIMAS diimplementasikan dengan skema tidak ada insentif bagi petani yang mampu mengembalikan pinjaman. Ketiga, sebagai koperasi unit desa, ini memiliki kapasitas profesionalitas yang rendah sebagai lembaga perantara penyalur BIMAS. Analisa pelaksanaan KUR. KUR merupakan program untuk meningkatkan akses UMKM terhadap sumber permodalan khususnya kredit perbankan. Secara konseptual, UMKM yang menjadi target program KUR adalah mereka yang berusaha di sektor produktif dan telah menjalankan usahanya secara fleksibel tetapi masih uncapable. KUR berdampak positif terhadap pemberdayaan UMKM, misalnya dengan membandingkan kinerja UMKM penerima dan bukan penerima KUR, menunjukkan kinerja UMKM ini
penerimaan relatif lebih baik dibandingkan dengan kinerja UMKM bukan penerima dilihat dari tingkat keuntungan, pendapatan, dan pemilikan aset. Tingginya minat UMKM untuk memanfaatkan KUR akan terdapat indikasi bahwa KUR mampu mendorong kinerja UMKM, memotivasi pemerintah Jokowi JK untuk mempertahankan program ini. Misalnya, meskipun program KUR tetap dipertahankan sebagai instrumen pemberdayaan UMKM, ini fokusnya itu mengalami perubahan yang cukup substansial. KUR tahap pertama menjadi bagian program percepatan penanggulangan kemiskinan. Yang tahap kedua itu untuk mengarahkan stimulus untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang sedang mengalami perlambatan. Selain itu, pemerintah berharap KUR mampu meningkatkan daya jangkaunya, khususnya untuk usaha mikro kecil atau UMK. Selanjutnya, faktor yang membuat lembaga keuangan pelaksanaan menghadapi kesulitan mencapai target penyaluran KUR mikro. Yang pertama, permintaan untuk mendapatkan KUR mikro kebanyakan berasal dari UMK. Masalahnya itu lembaga keuangan mengalami kesulitan menyeleksi UMK yang benar-benar fleksibel dan mampu memenuhi persyaratan kredit. Yang kedua, nominal kredit yang diajukan UMK untuk mendapatkan KUR mikro itu lebih kecil dibandingkan dengan batas kredit, yaitu sebesar 25 juta. Karena itu biaya transaksi untuk penyaluran KUR relatif lebih mahal dibandingkan dengan biaya transaksi untuk menyalurkan KUR retail. Manfaat KUR, yang pertama, KUR dapat membantu perkembangannya sektor real dan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi. Kedua, untuk memudahkan akses pembiayaan untuk UMK dengan melibatkan lembaga keuangan. Yang ketiga, dengan mudahnya akses pembiayaan untuk UMKM, maka diharapkan upaya pengentasan kemiskinan ini dapat memperluas kesempatan kerja. Peluang dan tantangan perlibatan koperasi simpan pinjam dalam koperasi KUR. Yang pertama, pada 2 tahun pertama pelaksanaan KUR tahap kedua, lembaga keuangan pelaksana ini gagal mencapai target penyaluran KUR, khususnya KUR mikro. Yang ditetapkan, perlibatan koperasi ini diharapkan bisa menjadi amunisi tambahan untuk mencapai target penyaluran KUR mikro. Yang kedua, itu untuk meningkatkan KUR secara sektoral dan kewilayahan. Artinya, melibatkan koperasi diharapkan berdampak positif terhadap peningkatan porsi KUR yang tersalur ke sektor produktif dan lebih mampu menjangkau provinsi di luar Pulau Jawa. Selanjutnya yaitu syarat koperasi sebagai penyalur kredit usaha rakyat. Dalam beberapa tahun ini pemerintah semakin memanjakan rakyat dengan paket kebijakan ekonomi yang dijalankan sebagai upaya untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi nasional, tak terkecuali rakyat yang memiliki usaha mikro kecil menengah atau UMKM yang dimanjakan oleh program kredit usaha rakyat atau KUR. Dalam hal ini pemerintah menggandeng beberapa bank dan dalam waktu dekat ini tengah menggandeng koperasi sebagai penyalur kredit usaha rakyat. Penunjukan koperasi ini didasarkan karena koperasi sebagai badan usaha yang lebih dekat kepada masyarakat, terutama kepada para anggota koperasinya. Namun dalam hal ini koperasi yang ingin menjadi penyalur kredit usaha rakyat syaratnya tidak mudah, mengingat bank dan koperasi ini jauh sangat berbeda, baik dari segi permodalan maupun aset yang dimiliki. Adapun syarat koperasi bila ingin menjadi penyalur kredit usaha rakyat, yang pertama, koperasi sebagai penyalur KUR harus memiliki kinerja yang baik dan sehat. Dalam hal ini, koperasi harus dalam kondisi sehat seperti likuiditas, solvabilitas, dan rentabilitasnya. Yang hal ini bisa mendapat persetujuan dalam rapat anggota tahunan sebagai plafon yang ditentukan berapa maksimal kemampuan koperasi untuk menyalurkan kredit usaha rakyat kepada anggotanya. Serta dalam aturan ini KUR hanya boleh diambil oleh para anggota. Koperasi harus memiliki kinerja baik karena KUR memiliki dampak
yang dimunculkan terhadap lembaga keuangan non-bank seperti koperasi. Keberadaan koperasi yang sangat familiar dengan masyarakat kecil memiliki riak-riak kecil karena masyarakat mulai membandingkan plafon pinjaman dan jasa bunga koperasi serta harus memutar otak untuk menghadapi program pemerintah melalui program KUR. Dalam hari ini koperasi sangat diharapkan kinerjanya untuk penyaluran KUR karena bank-bank penyaluran KUR yang melalui bank-bank plat merah ini tampaknya harus dicermati karena kecenderungan bank penyalur itu hanya mengejar target tanpa meneliti lebih detail calon penerima KUR. Ketidaktelitian ini menjadi penyumbang tingkat kemacetan kredit usaha rakyat, tetapi ketidaktelitian ini juga menyebabkan penyelewengan arah KUR dan penerima KUR tidak pas, sehingga tujuan mendongkrak perekonomian masyarakat tidak tercapai. Yang kedua, koperasi sebagai penyalur KUR yaitu harus menggandeng perusahaan lembaga penjamin perusahaan dalam penyaluran KUR. Dalam hari ini, lembaga penjamin memberikan pertanggungan atau penjaminan kredit usaha rakyat untuk pembiayaan modal kerja dan atau investasi yang diberikan oleh lembaga penyalur KUR. Dalam hal ini koperasi kepada debitur usaha yang produktif dan layak, namun belum memiliki agunan tambahan sesuai dengan ketentuan bank atau non-bankable. Lembaga ini ditunjuk oleh pemerintah dan memiliki beberapa manfaat seperti yang pertama, manfaat bagi prinsipal memberikan kepastian pembayaran bagi lembaga keuangan yang telah ditunjuk oleh pemerintah sebagai penyalur kredit usaha rakyat atau KUR apabila debitur gagal bayar. Prinsipal ini di sini yaitu koperasi. Yang kedua, bagi oblige memperbesar akses debitur terhadap sumber pembiayaan. Yang ketiga, mengurangi resiko yang dihadapi lembaga keuangan penyalur KUR atas pemberian kredit kepada debitur KUR. Yang terakhir, pengembangan UMKM, membantu pengembangan usaha produktif yang dilakukan oleh UMKM. Syarat yang ketiga yaitu koperasi wajib memiliki sistem online data KUR dengan sistem informasi kredit atau SIKP. Koperasi harus mengajukan usulan kepada OJK atau Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah atau Kemenkop UKM untuk kemudian dinilai tingkat kesehatan koperasi dan penilaian kinerja koperasi. Setelah mendapat rekomendasi tersebut, calon penyalur dalam hal ini koperasi harus memenuhi persyaratan online dengan sistem informasi kredit program atau SIKP yang dikelola oleh Kementerian Keuangan. Calon penyalur atau koperasi juga harus memiliki kerjasama penjamin dengan lembaga penjamin KUR. Setelah seluruh persyaratan tersebut terpenuhi, calon penyalur dapat melakukan perjanjian kerjasama pembiayaan dengan kuasa pengguna anggaran. Lalu syarat yang terakhir yaitu koperasi harus menyanggupi bahwa aturan KUR di koperasi ini hanya disediakan kepada anggota, bukan calon anggota. Syarat terakhir ini harus mendapat persetujuan di Komite Kebijakan KUR. Mengapa hanya anggota saja yang diperbolehkan untuk mengambil KUR di koperasi? Karena ini merupakan tujuan utama koperasi, yaitu sebagai badan usaha yang hanya menyejahterakan anggotanya, untuk menyejahterakan anggotanya. Selanjutnya, kita akan mempelajari mengenai alur pengajuan dan penyaluran KUR melalui koperasi simpan pinjam atau koperasi simpan pinjam pembiayaan syariah. Penyaluran KUR melalui koperasi itu melibatkan beberapa kementerian seperti Kementerian Keuangan dan Kementerian Koperasi dan UKM. Nah, sebelum dinyatakan sebagai penyalur KUR, koperasi harus memenuhi persyaratan-persyaratan yang sudah ditentukan dan melewati tahapan-tahapan tertentu. Tahapan tersebut antara lain yang pertama adalah koperasi mengajukan permohonan sebagai penyalur KUR kepada Kementerian Koperasi dan UKM. Nah, pada tahapan ini akan dilakukan penilaian atas kelayakan usaha oleh Deputi Bidang Kelembagaan, Deputi Bidang Pembiayaan, dan Deputi Bidang Pengawasan selaku tim penilai dan evaluasi koperasi sebagai penyalur KUR. Nah, tim tersebut berkoordinasi dengan OJK untuk memutuskan apakah koperasi tersebut telah memenuhi persyaratan dan menerbitkan surat keterangan penetapan koperasi sebagai penyalur KUR, yang kemudian surat tersebut akan disampaikan kepada koperasi itu sendiri
Komite Kebijakan Pembiayaan bagi UMKM, Kementerian Keuangan, dan kuasa pengguna anggaran KUR. Sementara itu, tahapan yang kedua ialah mengajukan permohonan sistem data online KUR melalui sistem informasi kredit program kepada Kementerian Keuangan. Nah, pada tahapan ini tuh akan dilakukan perjanjian kerjasama antara koperasi sebagai pihak penyalur KUR dengan perusahaan penjamin KUR. Selanjutnya, tahapan yang ketiga ialah memperoleh penilaian atas persyaratan permohonan pengajuan dari Kementerian Keuangan. Nah, hasil penilaiannya ini tuh kemudian akan disampaikan oleh Kementerian Keuangan kepada koperasi yang bersangkutan, Komite Kebijakan Pembiayaan bagi UMKM itu sendiri, OJK, serta Deputi Bidang Pembiayaan. Kemudian tahap yang keempat ialah memperoleh surat keputusan dari Komite Kebijakan Pembiayaan bagi UMKM. Nah, setelah komite tersebut memperoleh surat dari Kementerian Keuangan, selanjutnya komite tersebut menerbitkan surat keputusan yang menyatakan bahwa koperasi tersebut telah resmi sebagai penyalur KUR, dan kemudian terjadilah perjanjian kerjasama antara ketua koperasi yang bersangkutan dengan kuasa pengguna anggaran KUR. Kemudian tahapan yang kelima ialah merealisasikan penyaluran KUR kepada anggotanya. Jadi koperasi yang sudah resmi menjadi penyalur KUR itu bisa langsung merealisasikannya kepada anggotanya. Nah, penyalurannya ini tuh diprioritaskan untuk sektor-sektor produksi seperti sektor pertanian, perburuan dan kehutanan, sektor perikanan dan kelautan, sektor industri pengolahan, sektor konstruksi, dan sektor jasa produksi. Kemudian tahapan yang berikutnya ialah mencairkan pembiayaan yang diajukan oleh anggotanya sekaligus mengunggah dokumen kelengkapan di SIKP. Kemudian tahap berikutnya ialah perusahaan penjamin melakukan penagihan imbal jasa penjamin KUR kepada kuasa pengguna anggaran berdasarkan pangkalan data SIKP. Nah, imbal jasa penjaminan KUR ini tuh bertujuan untuk mendorong program KUR dengan sistem subsidi pemerintah kepada UMKM, koperasi, dan tenaga kerja di Indonesia. Subsidinya itu berupa imbal jasa penjaminan yang dibayarkan kepada perusahaan penjaminan. Nah, dananya itu sudah dialokasikan dalam APBN maupun APBN perubahan. Selanjutnya, tahapan yang ke-8 ialah kuasa pengguna anggaran memverifikasi tagihan imbal jasa penjaminan KUR dibantu oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. Selanjutnya, apabila hasil verifikasi tagihan tersebut telah sesuai, maka kuasa pengguna anggaran akan mencairkan imbal jasa penjaminan KUR kepada perusahaan penjaminan. Tahapan yang terakhir ialah Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah meninjau secara berkala untuk melakukan evaluasi. Jadi, Kementerian Koperasi dan UKM ini tuh berkoordinasi dengan OJK untuk rutin melakukan penilaian kepada koperasi penyalur KUR atas kesehatan dan kinerjanya. Nah, berdasarkan evaluasi tersebut, apabila koperasi itu dinyatakan tidak layak, itu boleh diberhentikan sebagai penyalur KUR. Nah, namun koperasi tersebut itu masih berkesempatan untuk mengajukan diri menjadi penyalur KUR lagi apabila telah memenuhi persyaratan-persyaratan yang sudah ditentukan. Selanjutnya mengenai peluang dan tantangan koperasi sebagai penyalur KUR. Jadi, koperasi itu merupakan salah satu lembaga keuangan non-bank yang lekat dengan aktivitas ekonomi masyarakat, terutama koperasi simpan pinjam. Selain koperasi simpan pinjam, terdapat pula jenis koperasi lain yang juga akrab dengan masyarakat, seperti koperasi unit desa, koperasi serba usaha, hingga koperasi pasar. Dengan adanya koperasi, terutama koperasi simpan pinjam, diharapkan dapat mempermudah masyarakat mengakses permodalan sehingga bisa mengembangkan usahanya. Selanjutnya, penyaluran KUR melalui koperasi membuka peluang untuk meningkatkan jangkauan KUR, terlebih sudah mendapatkan dukungan dari pemerintah. Dengan demikian, semakin luas jangkauannya, maka akan semakin meningkat KUR yang dapat tersalurkan, terutama pada sektor produktif, sehingga target yang ditetapkan oleh pemerintah itu bisa tercapai. Berdasarkan catatan realisasi penyaluran KUR milik Kementerian Koordinator Perekonomian,
pada tahun 2019 ditargetkan KUR yang dapat disalurkan sejumlah 140 triliun. Akan tetapi hingga bulan Agustus 2019, jumlah KUR yang tersalurkan baru mencapai 102 triliun dengan jumlah yang tersalur pada sektor produktif sebesar 47,9 triliun. Selanjutnya, salah satu tantangan yang dihadapi oleh koperasi ialah memerlukan adaptasi terhadap peraturan KUR sebab KUR itu awalnya didesain untuk produk perbankan. Jadi, sembari beradaptasi, koperasi juga harus mampu menghalau permasalahan-permasalahan yang menjadi hambatan baik secara internal maupun eksternal. Melihat peluang dan hambatan yang muncul bersamaan, maka tidak semua koperasi dapat menjadi penyalur KUR. Selain harus memenuhi persyaratan, koperasi yang mengajukan diri sebagai penyalur KUR juga harus mendapatkan persetujuan dari Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Keuangan, dan harus memiliki surat keterangan sebagai penyalur KUR dari Komite Kebijakan Pembiayaan bagi UMKM. Selanjutnya saya akan bahas tentang dampak kredit usaha rakyat, di mana koperasi memang menjadi salah satu sumber pemodalan andalan UMKM. Dengan itu, sebagian besar pengusaha, khususnya pengusaha mikro kecil, masih mengandalkan sumber permodalan sendiri. Dan namun pengusaha-pengusaha ini juga yang telah banyak berinteraksi dengan lembaga keuangan lainnya menempatkan koperasi sendiri sebagai alternatif ketiga setelah KUR dan kredit komersial perbankan. Nah, hal baik dari hal tadi adalah proporsi pengusaha yang mengandalkan koperasi ini menjadi lebih tinggi daripada mengandalkan perbankan. Dan pengusaha-pengusaha yang terlibat ini kemungkinan terkategori dari UMKM yang menjadi target penyaluran KUR mikro. Nah, di sini ada gambar di mana realitas KUR menurut sektor ekonomi. Nah, gambar ini saya ambil dari website Kredit Usaha Rakyat. Secara sektoral, koperasi itu terbiasa memiliki pengalaman memberikan dukungan permodalan ke beberapa sektor, tidak hanya perdagangan, tapi pertanian, kerajinan, industri pengolahan. Nah, kebiasaan-kebiasaan lain selain perdagangan ini bisa memperbesar porsi penyaluran KUR ke sektor non-perdagangan. Nah, kita lihat di sini juga ada sektor perdagangan itu paling besar. Nah, diharapkan KUR ini bisa jadi ke semua lapisan sehingga nanti porsinya itu menjadi rata. Kemudian selanjutnya dampak KUR sendiri, KUR disalurkan lewat koperasi. Nah, penyaluran KUR ini kan diatur oleh pemerintah. Adanya bunga itu ditetapkan oleh pemerintah itu 6-7 efektif per tahun. Tapi ada masalah di sini di mana koperasi itu penyaluran pinjaman jasa bunganya itu 2% per bulan, yang dimana jauh lebih tinggi. Nah, hal ini bisa menyebabkan perputaran uang di koperasi sendiri tuh mengalami perlambatan, sehingga dana-dananya akan menganggur dan melebihi batas sehingga mengancam operasional koperasinya sendiri. Nah, banyak pemerintah yang meminta untuk koperasi itu tidak terfokus pada koperasi simpan pinjam, di mana dia bisa menjadi koperasi lain seperti koperasi serba usaha, produksi, konsumsi, sehingga uang itu terus mengalir. Untuk dampak terhadap koperasinya sendiri sebagai penyalur, di mana dia akhirnya punya nasabah baru untuk menyalurkan uang yang ada dari pemerintah, juga mereka bisa terus semakin banyak nasabah yang mengambil kredit di koperasi, akan semakin banyak tenaga baru yang masuk, akan semakin banyak anggota terdidik yang akan berkompeten di koperasi tersebut, sehingga secara tidak langsung koperasi tersebut akan semakin maju, akan semakin berkembang, akan semakin luas. Karena dari kredit usaha rakyat ini selain memberikan bantuan kepada pengusaha-pengusaha mikro kecil yang terhambat akan permodalan, koperasi ini juga akan memperbesar dirinya sendiri, di mana dia sebagai penyaluran kredit yang bisa menjadi lebih dilihat daripada perbankan. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya dan selamat menjalankan ibadah puasa.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.